Jadi berjabatan tangan, ngobrol, duduk berdampingan tidak akan menularkan Bapak Ibu ya pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda. Tentunya masih dalam program Podcast Unan Official, hadir memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Pemirsa, 1 Desember merupakan peringatan Hari HIV AIDS sedunia. Saat ini Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri HIV AIDS pada tahun 2030. Seluruh stakeholder baik pemerintah, praktisi, bidang kesehatan, lembaga sosial, termasuk akademisi dari perguruan tinggi saling berkoordinasi untuk mengupayakan penanggulangan pencegahan HIV AIDS. Termasuk Universitas Andalas sejauh ini terus-menerus melakukan upaya promotif dan preventif dalam penanggulangan HIV AIDS. Nanti seperti apa nanti upaya yang akan dilakukan oleh Universitas Andalas, kita akan bahas bersama narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, Ibu Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan Finasim. Beliau merupakan seorang akademisi, seorang dokter, dan juga salah satu pimpinan di Rumah Sakit Universitas Andalas. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Ibu Arina. Halo, apa kabar Mus? Cantik sekali pagi. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, sama seperti ini, cerah dan semangat kelihatannya. Harus semangat ya Bu ya di sela-sela kegiatan Ibu sebagai seorang dosen, sebagai seorang dokter, dan juga sebagai seorang pimpinan. Luar biasa sekali, pasti padat banget nih kegiatannya. Iya, dinikmati saja. Dinikmati saja ya Bu ya. Dibawa enjoy aja. Ibu, sebelumnya Muslimah ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Senang sekali luar biasa. Silakan diundang terus. Iya, baik, setiap hari akan kita undang. Baik Ibu. Iya. Ini kita berbicara tentang HIV AIDS. Iya. Nah, mungkin saat ini masih banyak mungkin masyarakat kita yang belum memahami sebenarnya apa sih HIV AIDS itu dan apa dampaknya jika seseorang itu terinfeksi HIV AIDS. Iya, jadi itulah salah satu tujuan kami ya, mau kerjasama dengan podcast yang luar biasa ini ya. Karena kita ingin edukasi. Ya, edukasi itu adalah bagian dari pelayanan kesehatan itu kan ada 4 ya. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi keberadaan Rumah Sakit Unan mudah-mudahan bisa mewarnai upaya termasuk promotif preventif. Bukan ngobatin orang saja gitu. Kalau kuratif ngobatin. Nah, salah satu promotif preventif kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat, terutama kasus yang semakin hari semakin banyak kasus barunya. Jadi artinya sepertinya sulit kita mengendalikan infeksi baru di sini, di Indonesia terutama. Karena itu pemerintah menargetkan ya kan 3-0 pada 2030 itu memang dalam rangka supaya masyarakat tahu. Kita gencarkan dari sekarang promosinya supaya tidak ada lagi kasus baru nanti di 2030. Itu salah satu zeronya. Nah, apa itu HIV AIDS? Jadi alhamdulillah sih kita di Unan setiap mahasiswa baru udah kita kasih informasi nih di dalam training Andalasian ya. Kebetulan saya juga ngasih materinya bahwa HIV AIDS itu adalah suatu sindrom, suatu penyakit ya, kumpulan penyakit di mana disebabkan terinfeksi oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini ya memang tidak secepatnya COVID ya, tapi virus ini mempengaruhi ketahanan tubuh seseorang. Karena yang dikejarnya adalah sel imun. Jadi kalau seseorang yang terinfeksi virus ini, bakteri atau flu biasa saja bisa jadi menyakitkan, bisa mematikan seperti itu. Jadi karena itu dan dia menularnya ya, itu dia menular. Penularannya tidak seperti kita ngobrol tertular tidak, tapi penularannya melalui perilaku yang berisiko, terutama pada hubungan seksual yang berisiko. Nah, inilah yang menjadi isu yang harus kita beritahukan pada masyarakat bahwa dia ada virus ini menular, setiap hari ada yang kasus baru yang muncul, tapi kemudian kenapa kita sulit mengatasinya? Itu adalah karena perilaku seseorang yang dipengaruhinya gitu. Dari pengaruh perilaku seseorang dia terinfeksi, dan kemudian kalau tidak diobati, zero kedua, semua yang HIV positif mesti makan obat. Gitu. Kalau zero yang kedua tidak terpenuhi, maka muncullah kasus AIDS. Nah, AIDS ini sudah muncul kelainan-kelainan yang berat di fisik seseorang dan akhirnya berujung pada kematian. Jadi efeknya apa? Efeknya adalah kasus ini mengenai usia muda banyak. HIV positif saat ini di Indonesia berkisar umur 20-an.
Dan secara teori dia bertahan 5-10 tahun tanpa gejala. Kebayang nggak sih dia kena AIDS umur 35 misalnya? Lagi di mana coba dia? Pasti nggak kebayang ya Bu ya. Usia produktif. Nah, kalau kalangan usia produktif kita justru meregang nyawa karena AIDS, negara ini bagaimana ke depannya gitu. Belum lagi penularan ke pasangannya, bahkan anak yang tak bersalah pun juga bisa tertular. Jadi implikasinya, efeknya tuh luar biasa ke masyarakat, ke lingkungan, ke masa depan negara ini terutama. Oke, terkait dengan penularan dan terinfeksi HIV ini, seperti apa sih Bu penularannya? Mungkin misalnya nih kita kasih contoh dalam satu lingkungan, misalnya si A terkena HIV. Jangan dekat-dekat sama si A, nanti ketularan HIV. Apakah semudah itu tertularnya atau mungkin ada proses-proses lain sehingga seseorang ini bisa terdampak ataupun terinfeksi HIV seperti itu yang kita beritahukan sekarang ya, bahwa dengan berjabat tangan, bertegur sapa, duduk bersebelahan itu tidak akan menularkan. Karena virus ini masuk melalui tubuh kita melalui perlukaan. Nah, bisa melalui dulunya hubungan yang tidak baik, hubungan seks. Maaf ya Ibu sedikit terbuka aja. Hubungan seks dengan orang yang terinfeksi HIV. Kalau dulu trennya tahun 90-an tuh dengan orang-orang pelaku seks komersial. Karena mereka bertukar-tukar pasangan. Itu ya. Jadi perilaku berisiko pertama adalah orang yang bertukar-tukar pasangan. Itu pertama. Yang kedua, berhubungan seks tanpa pengaman. Oke, kalau dari pemerintah dan UNAN Ibu khususnya dalam penanggulangan HIV ini seperti apa sih Bu? Nah, inilah yang kita mau sampaikan juga, bahwa sepertinya kita nggak bisa lepas dari upaya yang bagaimana kita ikut membantu program pemerintah. 2030 itu sebenarnya tidak sebentar ya, nggak lama, sedikit waktunya, bukan waktu yang lama gitu. Nah, bagaimana kita UNAN menyikapi hal ini? Kita kan berencana Jumat besok akan melakukan fokus group discussion dengan para pimpinan di Universitas Andalas. Mengingat kita adalah perguruan tinggi yang di dalamnya adalah anak-anak yang mahasiswa usia produktif, yang merupakan kalau dari data yang ada merupakan kelompok yang paling sering, yang paling tinggi angka infeksi HIV-nya. Kalau begitu berarti kita kan harus melakukan upaya promotif. Preventif. Kalaupun ada ternyata nanti kita nggak tahu, ternyata kedepannya ketemu yang HIV positif, kita juga harus bantu penyediaan obat-obatannya. Nah, karena itu Rumah Sakit UNAN insya Allah Januari ini kita sudah buka layanan Polyvisity namanya, yaitu kita bisa mendeteksi bagi yang merasa punya perilaku berisiko, ayo periksa di Rumah Sakit UNAN. Kalau ternyata positif HIV, ayo makan obatnya. Itu tanggung oleh negara ya, supaya kehidupan kualitas hidup mereka lebih baik dan kemudian bisa melakukan mungkin kuliahnya sampai selesai atau bekerja dengan baik gitu ya, supaya tidak jatuh pada kondisi AIDS. Kalau sudah AIDS, Bu Mus ya, maaf panggil Ibu lagi. Kalau sempat AIDS ya Mus ya, tuh udah kualitas hidup pasti menurun, pekerjaan sudah terganggu, aktivitas sudah sulit ya, karena munculannya macam-macam. Ada infeksi di paru, ada tumor di otak, ada gangguan di hepar, menguning badannya gitu. Ya, otomatis menurun semua lah. Akhirnya ya sebagian besar malah meninggal gitu ya. Jadi itu kita UNAN pengen ya ada melakukan suatu upaya bagaimana masyarakat UNAN dan masyarakat sekitar UNAN tidak ragu-ragu untuk mendeteksi. Kalau merasa punya perilaku berisiko tadi ya, silahkan kita akan bantu di rumah sakit kita. Jadi pemirsa, kalau misalnya kita merasa sudah ada yang beda gitu ya Bu ya, dan merasa sepertinya terdampak, langsung saja di screening sehingga bisa diatasi dari awal. Nah pemirsa yang mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti dicantumkan di kolom chat. Kita juga akan buka tentunya sesi pertanyaan dari pemirsa dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita Ibu Arina. Baik Ibu, ini kalau misalnya nih di Universitas Andalas ada yang terinfeksi HIV, baik itu mungkin mahasiswa ataupun tendik ataupun dosen misalnya. Nah itu seperti apa Bu langkah yang akan dilakukan oleh Universitas Andalas? Nah nanti Jumat kita akan mengkaji itu. Mungkin setelah FGD nanti akan ada luarannya apa rencana ya. Kita kan memang FGD itu fungsinya melakukan suatu kajian strategis bagaimana UNAN menyiapkan rambu-rambu atau aturan-aturan bila kita menemukan hal yang seperti ini di lingkungan kita. Tapi yang jelas zero pertama adalah no stigma. Jadi no stigma. Jadi artinya zero stigma itu kita tidak akan menyingkirkan, melakukan sesuatu upaya yang membuat yang bersangkutan dihindari dari kelompoknya gitu. Artinya mereka silahkan kuliah tentu ya.
Jadi artinya kalaupun ada yang positif, salah satunya yang kita lakukan adalah yuk berobat. Kendalikan virus itu. Virus itu nggak bisa hilang dari tubuh seseorang, tetapi ada obat yang bisa menekan aktivitasnya. Nah, jadi itu dulu yang penting ya. Yang pertama setiap yang positif ya udah kita bantu. Bagaimana dengan kehidupan berikutnya dia di kampus dan sebagainya, tetap bisa menjalani tugas seperti biasa. Karena kami pun di rumah sakit dalam merawat pasien HIV nggak bedain, nggak ada tuh statusnya dibedakan, ruangannya dibedakan, enggak. Malah justru pasien TB yang ruangannya kita isolasi, ya kan? Pasien COVID diisolasi, tapi pasien HIV enggak gitu. Mereka tetap kita rawat dengan cara yang sama, karena itu tadi penularannya bukan melalui interaksi, komunikasi bisa ya. Jadi penularannya melalui cara-cara seperti tadi. Perlukaan tadi ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, Universitas Andalas dan Rumah Sakit Unan nanti akan melakukan FGD. Iya. FGD ini terkait dengan perilaku menyimpang juga. Iya. Jadi korelasinya seperti apa Bu dengan perilaku menyimpang ini nanti? Jadi karena banyak kasus yang terjadi HIV/AIDS itu karena hampir 60-70% efek karena perilaku menyimpang. Makanya kita membuat nanti rencananya kita berharap nanti ada clue ya, ada sesuatu yang kita gariskan di Unan ini. Seperti apa nanti nih orang-orang yang berperilaku menyimpang. Karena sebenarnya yang namanya perilaku perubahannya kan tidak sebentar. Jadi kita menghimbau nanti mungkin ada upaya kita barangkali merangkul bagaimana anggota kita ya dari Civitas Akademika kita kalau ada yang merasa punya perilaku berisiko dan ingin ya dalam artian dia ingin berubah. Nah, kita di Rumah Sakit Unan juga sudah punya tuh. Kita punya psikiater, kita punya psikolog dan saya sendiri psikosomatik. Jadi kami bertiga itu punya satu upaya merehabilitasi lah intinya, memperbaiki kembali bagaimana konsep perilaku berisiko itu bisa hilang dari diri seseorang. Jadi tetap bisa kita obati, tetap kita bantu namanya pengobatan secara mentalnya. Kemudian kita juga punya rohani ya, tim rohani yang akan menguatkan sehingga orang yang ingin berubah perilaku tadi bisa kembali seperti semula. Jadi dari kasus-kasus yang ada itu memang sebenarnya awalnya itu kebanyakan mereka korban. Awalnya ya mungkin waktu kecil, maaf saya sebutkan saja pernah disodomi seseorang ya atau diperkosa gitu ya. Lalu kemudian menjadi gamang, kemudian mencari informasi sendiri. Apa sih itu tadi? Saya diapain sih gitu kan ya. Nah, yang informasi di YouTube kan terbuka, bukan sesuatu yang pemaksaan, suka sama suka. Nah, jadi konten pornografi lah yang salah satu menyuburkan keinginan seseorang untuk punya perilaku berisiko. Nah gitu. Jadi hubungannya nanti dengan kalau kita bisa kendalikan, kita bisa bantu teman-teman yang berperilaku yang sudah terlanjur nih ya punya perilaku seperti itu, dia nggak mau lagi, tentu dia tidak akan menularkan pada orang lain kan. Jadi itu yang kita bantu. Kemudian kalaupun dia ternyata positif, ya kita obati supaya masih bisa melakukan aktivitas, supaya masih bisa berkualitas, supaya tidak terjadi AIDS. Nah kalau sudah AIDS ya udah finishing touch-nya ya pengobatan. Itu luar biasa juga. Efek psikologisnya berat juga kalau sudah AIDS. Nah, kita mencegah jangan sampai di ujung nih. Saya kan internis. Ya, Mas ya. Kayaknya capek juga ya bagi internis ngurusin yang sudah selesai, menunggu waktu gitu. Maunya bergerak di depan nih. Orang yang belum pernah kena, orang yang belum punya perilaku beresiko, ini kita kasih tahu. Ini loh kalau Anda digini diajak seperti ini bilang tidak ya gitu loh, jangan coba-coba, sekali nyoba nggak mau keluar lagi nanti karena salah satu medianya adalah pornografi. Nah ketika seseorang kecanduan melihat aktivitas porno, apakah bacaan buku, video segala macam, itu otaknya di prefrontal cortexnya sudah mengalami masalah sehingga dia nggak bisa lagi bedain yang baik dan yang buruk. Dia nggak bisa lagi mengatakan tidak untuk sesuatu ajakan yang tidak baik gitu. Ketika PFC sudah bermasalah. Nah, jadi luas ya, Mus ya, yang harus kita kelola sebenarnya. Gimana mencegah jangan anak-anak kecanduan porno. Tapi kan bisa masuk kamar ya, gadget di mana-mana. Ya benar. TikTok segala macam gitu, kadang-kadang ekspektasi tubuh seseorang dan itu mempengaruhi, ada pengaruh ke prefrontal cortex seseorang. Nah, ketika dia sudah mengalami masalah seperti itu, gampang sekali untuk diajak lagi ke arah situ. Nah, kalau ternyata yang mengajak itu positif HIV, ya pindah, pindahlah sama orang yang baru nih. Ayo begitu terus bola nih
kebayang lah kan, bisa dimengerti lah di situ aja gitu ya, Bu, kenapa kasus tuh tambah terus bisa dimengerti. Artinya di sini Universitas Andalas dan Rumah Sakit Unan khususnya itu melakukan upaya pencegahan mulai dari hulu ke hilir ya, Bu ya. Mulai dari tadi sosialisasi terkait dengan dampak apabila terinfeksi HIV sampai nanti ke pengobatannya. Nah, masuk pengobatan perilakunya. Oke. Pengobatannya tadi seperti apa saja, Bu? Jadi ada obat namanya antiretroviral. Kombinasi beberapa obat itu diberikan dan itu masih ditanggung negara. Itu yang kita usahakan supaya kita bisa memberikan obat tuh. Kalau sekarang sih deteksi sudah kita bisa. Screening bisa, diagnosis bisa ditegakkan. Tapi ngobatinya belum, karena obat itu hanya diberikan pada rumah sakit yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi sekarang kita lagi proses administrasi, mudah-mudahan bisa. Rasanya sih bisa ya, tinggal mengurus saja, sedang diurus. Januari kita mulai. Tapi obat ini bukan menyembuhkan ya, Bu ya, tapi menekan aktivitas virus. Belum sampai sekarang belum ada obat supaya hilang, belum ada. Baik Bu, nah ini target upaya pencegahan ini apakah hanya di kalangan usia tertentu atau dari usia berapa aja sebenarnya, Bu? Kalau kita bertanya usia, sekarang ini perilaku berisiko itu sampai anak SD di Sumatera Barat nih. Sudah ada bukti data-datanya di Dinas Sosial. Saya pernah bikin pertemuan ya. Itu dari anak-anak aja sudah terpapar pornografi, sudah terpapar perilaku berisiko. Jadi, tapi kalau melihat tertingginya di usia produktif ya, usia 20-an ya, tentu saja targetnya salah satu kita harapkan yang paham topik ini adalah kalau bisa menonton podcast ini adalah anak-anak kita yang dalam masa pendidikan. Rata-rata kan mereka mulai kuliah umur 18, 19 ya. Nah, itulah kelompok umur berisiko. Nah ini ada pertanyaan juga, Bu, dari pemirsa podcast kita. Bagaimana memastikan bahwa orang yang memiliki risiko tinggi ini mudah untuk mendapatkan akses layanan seperti itu? Jadi gini, dia tinggal datang ke kita, ke poliklinik ya, bisa ke poliklinik umum, bisa ke poliklinik penyakit dalam di rumah sakit Unan. Nanti ketika ditanya anamnesis oleh dokter, nanti akan mengarah kemana, kita lanjutkan ke poli khusus VCT. Begitu saja caranya. Ya, tapi kalau mau tahu, mau nanya-nanya dulu boleh ke WA Buna aja. Ya. Ya, Buna itu WA rumah sakit ya. Ada di buka untuk silakan ya, ada kok 0812 6740 742. Boleh juga lihat podcast nanti podcast ini lanjutnya kita ya, nanti Mus nanti kirim ke Ibu atau bisa juga ke YouTube Buna Dr. Arina, silakan nanya di situ, nanti kita bisa, atau Instagram, karena kadang-kadang memang ya ada rasa takut, cemas untuk bertanya, untuk langsung ke rumah sakit. Rumah sakit kita malu. Rumah sakit kita homey kok, angker, nggak menakutkan. Mungkin karena ada itu kali ya, Bu ya, malu karena diskriminasi dari masyarakat. Jadi nih, dari beberapa diskusi sama mereka ya, orang-orang yang sudah kena HIV yang saya lakukan dan teman-teman dokter lain lakukan, mereka tuh paham loh risiko ini. Ya, tapi mereka takut untuk periksa. Gitu. Mereka melakukan suatu aktivitas seperti itu sudah sesuatu hal yang biasa buat mereka, tapi mereka nggak periksa, nanti biar aja lah, nanti pas AIDS aja tuh gimana gitu ya. Atau ketika mereka yang sadar sih lakukan di laboratorium luar, ada tuh kalau misalnya saya melakukan itu, Bu, tapi saya HIV saya negatif. Malah ada yang berani periksa juga, tapi dia enjoy karena ternyata negatif. Kuncinya kita sih bukan menunggu mereka HIV positif kan, tapi bagaimana sebelum HIV positif bersarang di badan mereka, virus itu dia berhenti. Nah, itu maunya kita, targetnya kita. Kalau sudah terlanjur berisiko, ayo screening segera. Nah, screening segera tuh ketahuan lah kita negatif. Nah, yuk berhenti, sudahi, syukur nih masih negatif gitu. Jadi betul kata Musa, di preventif kita tuh mulai dari orang yang belum terpapar, kemudian orang yang sudah berperilaku beresiko, kemudian ketahuan dia negatif atau tidak. Orang yang sudah positif pun kita cegah dia kena AIDS dengan makan obat yang bisa diambil di rumah sakit gitu. Yang sudah AIDS pun apa yang bisa kita lakukan? Mengembalikan ke kodratnya, mungkin saatnya ibadahnya diperbaiki, obat-obat yang ada dikonsumsi, ya masih bisa juga lah bertahan gitu kan. Yang biasanya mendapatkan berakhir dengan kematian itu kan terlambat biasanya. Sudah ada tumornya, sudah
sudah ada infeksi paru yang berat, ya sudah ada jamur yang luar biasa menginfeksi. Sudah ada komplikasi penyakit infeksi oportunistik namanya. Nah, kalau sudah seperti itu memang kita hanya menunggu waktu kadang. Nah, jadi preventif kita di berbagai tempat ya, di berbagai titik. Nah, semuanya ada tuh upaya promotif preventif di berbagai titik, walaupun sudah terinfeksi, walaupun sudah AIDS, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Oke, baik Ibu. Nah, berbicara soal FGD yang akan dilakukan pada tanggal 16 Desember tahun 2022, tepatnya pada hari Jumat ya Bu ya. Selain nanti kita membahas tentang bagaimana menghadapi perilaku menyimpang secara medis, kita akan bahas. Tapi selain secara medis, secara apa lagi Bu? Karena kita universitas ini bukan hanya medis ya. Iya, benar. Jadi pembicaranya nanti kita undang dari pakar hukum, kemudian pakar budaya. Oke. Nah, tapi kita menghadirkan juga penanggap nih, penanggap dari pihak pimpinan universitas, dari salah satu guru besar dan juga dari BEM, ketua BEM-nya kita ajak juga. Kira-kira pandangan dia sampai seberapa lah beliau memahami tentang masalah ini gitu di sisi mahasiswanya. Iya. Kedepan kita ingin lakukan sosialisasi, tapi mungkin nggak keburu di tahun ini. Insya Allah kalau berkenan nanti kalau dari hasilnya kita berharap adalah satu unit atau tim atau satgas lah yang mengelola masalah ini sehingga bisa memberikan kajian luaran-luaran beberapa tools atau beberapa aturan yang bisa disepakati di tingkat universitas untuk diberlakukan internal universitas, lalu kemudian kita akan melakukan sosialisasi ya tentu saja sering-sering kesini lah kita ya. Salah satunya luar biasa nih. Iya, kita senang sekali Bu. Kalau setiap minggu nanti Bu Arina juga bisa mengisi kita ada podcast kita. 80 orang dokter spesialis bisa bicara tentang ini ataupun tentang hal yang lain terkait perilaku dan sebagainya bisa. Jadi adanya kanal ini kan kanal yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Ya, intinya begini, kami ingin kalaupun masalah itu banyak berada di negara lain atau di tempat lain, kita berharap jangan di sini sumbernya. Ya kan? Karena kita tahu kita punya ilmunya, kita punya SDM-nya, kita punya rumah sakit, kita bisa melakukan upaya pencegahan, ya kita harus berbuat. Nyawanya di situ sih intinya. Kami ingin berbuat sesuatu untuk UNAM. Rumah sakit itu diterima dan dipahami bahwa ada rumah sakit UNAM yang membantu membentengi anak-anak kita di sini. Mungkin nanti dibantu juga sama Satgas PPKS ya Bu ya, dari Universitas Andalas. Salah satunya begitu. Jadi saya pernah menyampaikan pada pimpinan juga bahwa beberapa Satgas itu ayo disatukan. Karena awalnya kekerasan. Iya benar. Sebagian tuh mengaku disodomi oleh siapalah, oleh situlah. Itu kan masuk di Satgas kekerasan. Benar. Nah ujungnya kemana mereka yang sudah mengalami ini? Itulah yang konsultasi kejiwaan yang barangkali trauma segala macam kita bisa lakukan di rumah sakit UNAM. Lalu mengingat dia mungkin berisiko dikekerasi oleh orang yang berisiko, ya kita detect dia korban ini. Nah kalau screeningnya ternyata HIV-nya negatif, alhamdulillah dia berikan penguatan supaya ke depan dia berani bilang tidak. Aku tidak mau, dan dia tahu kemana akan mengadu kalau dia dikejar misalnya. Jadi artinya ada nomor hotline juga yang gampang dia hubungi kalau dia mengalami masalah gitu. Sebagai tempat untuk konseling gitu ya Bu ya. Artinya di Rumah Sakit Universitas Andalas ini bukan hanya fasilitas dalam hal yang medis, tapi juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya tidak hanya kuratif ngasih obat, periksa labor ini segala macam, tapi kita juga rehabilitatif mental. Pakarnya ada semua di sini. Nah, kalau berbicara program pasti ada kebijakannya, Bu. Seperti apa kebijakan Universitas Andalas dan Rumah Sakit Universitas Andalas? Kalau rumah sakit tentu saja dalam upaya pencegahan kita melakukan usaha ini, promotif preventif, dan kita siapkan untuk screening. Jadi medical check up pun kalau pimpinan mengizinkan kami mau medical check up seluruh warga UNAM. Tapi kalau sudah ada gejala. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Pertama kali kita terinfeksi HIV itu setidaknya 1-2 minggu itu kita merasa mendapat flu gitu, flu-like syndrome. Jadi demam, meriang, batuk, pilek, kemudian sembuh sendiri. Yang namanya virus kan. Jadi keluhan virus yang muncul pertama itu, kemudian sembuh sendiri. Habis itu nggak ada gejala, 5-10 tahun kadang-kadang. Tapi HIV-nya ada di badan dia. Nah itulah kenapa orang yang punya perilaku berisiko tadi, kalau dia HIV positif, dia tidak tahu dia HIV positif, dia asik aja dengan perilakunya. Makanya dia bisa melakukan hubungan dengan banyak orang dan kemudian mungkin sekian persen akan terpapar. Nah setelah virus itu semakin banyak bereplikasi atau ketika imunnya turun karena hal lain misalnya,
tumbuhlah AIDS-nya, muncullah berkembang penyakit infeksi oportunistik. Paling banyak awalnya infeksi jamur, kemudian infeksi tuberkulosis. Makanya sekarang kebijakan Kementerian Kesehatan, setiap penderita TB itu juga dicek HIV-nya. Setiap penderita HIV diperiksa parunya, mungkin sudah ada TB-nya. Karena itu nanti akan menyebabkan infeksi berat dan menyebabkan kematian. Oke. Nah, di saat ini UNAN dan Rumah Sakit Universitas Andalas dan juga seluruh stakeholder baik itu pemerintah Sumatera Barat kan saling berkoordinasi Bu, untuk upaya pencegahan HIV ini. Kira-kira apa saja kendala yang ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu mungkin khususnya dan juga pihak Rumah Sakit UNAN dan Universitas Andalas dalam pencegahan ini? Oke, pertama mungkin belum sepahamnya kita dengan apa sih sebenarnya yang kita lakukan dalam kegiatan ini gitu ya, dalam upaya pencegahan penambahan kasus kan. Jadi yang pertama kali perlu itu adalah jangan alergi atau merasa gimana dengan kata-kata ini, gitu, dengan informasi ini, itu pertama. Hambatannya adalah karena kasus ini tertularnya itu karena perilaku berisiko yang merupakan sesuatu yang tidak terbuka. Nah itu juga salah satu ya, bagaimana orang yang punya perilaku berisiko ini tidak mau orang lain tahu. Benar. Kalau dulu kita menduga hanya transgender ya. Benar. Nah sekarang itu transgender justru kalah lah angkanya dibandingkan yang non. Jadi penampilannya nggak bisa didetek dia punya perilaku berisiko atau tidak, nggak bisa. Jadi memang betul-betul murni yang kita butuhkan adalah pengakuan yang bersangkutan. Oke, jadi tidak bisa dilihat dari penampilan saja gitu ya Bu ya? Hantar mereka mungkin tahu, kita awam nggak tahu. Kabarnya sih, karena saya belum pernah tanya langsung. Atau mungkin Ibu bisa mendeteksi mungkin dari cara menatap, cara seperti itu. Tidak bisa, tidak ada angka pasti, tidak ada tanda pasti yang bisa jadi patokan, tidak ada. Iya, tapi memang benar-benar pengakuan dan juga dengan screening tadi yang saya maksud, bagaimana orang yang merasa, aduh kayaknya aku udah termasuk perilaku berisiko, aku pernah begini, aku pernah begitu, dia berani untuk periksa. Karena sebenarnya untuk kebaikan yang bersangkutan juga kan ya. Begitu dia masih sehat-sehat saja di range 5-10 tahun, terus kemudian dia terdeteksi HIV, kita kasih obat, kan dia masih bisa kerja. Nah ini Bu, selain meminimalisir penyakitnya, tapi kita juga tentu perlu untuk meminimalisir diskriminasi dari masyarakat. Nah, apa himbauan Ibu untuk masyarakat kita mungkin? Ya, sama kayak COVID pertama dulu ya. Iya, benar Bu. Sakit ya di rumah. Sekarang ketika pulang nggak boleh, nanti kena COVID kami semua, gitu lah ya. Benar. Kan mirip dengan ini, walaupun ini lebih duluan kasusnya daripada COVID ya. Ibu ingat pertama kali merawat pasien HIV ini di Rumah Sakit M Jamil itu tahun 2004, Ibu masih ingat. Awalnya mungkin kita merasa gimana ya, tapi sebenarnya sekali lagi kenali penyakitnya, pahami gimana cara menularnya. Jadi berjabatan tangan, ngobrol, duduk berdampingan tidak akan menularkan Bapak Ibu ya, pemirsa semua. Jadi artinya nggak usah takut. Begitupun andaikan di keluarga kita ada yang kena, who knows, nauzubillah min zalik ya. Karena saya menemukan ketika seorang anak muda dia positif, itu keluarganya justru yang mendiskriminasi. Disuruh pergi, jangan pulang, dia membuat malu dan sebagainya. Sekarang kita rubah, mari kita rubah. Karena pada dasarnya orang-orang yang setelah tahu dia HIV itu dia sebenarnya down ya. Iya benar. Buruk lah intinya dia. Karena walaupun dia paham bahwa itu ada risiko ke sana, begitu dia positif dia terpuruk. Jadi jangan kita tambah lagi keterpurukan itu dengan diskriminasi. Ya, seperti saya bilang tadi, di rumah sakit aja ruangannya nggak dibedain kok gitu loh. Justru pasien TB yang dibedain. Jadi intinya gitu, pahami cara menularnya Bapak Ibu dan hindari supaya nggak kena. Oke. Berarti bisa dikatakan Bu, kunci sukses penanggulangan HIV ini ada 3 zero tadi ya Bu. Yang pertama mungkin salah satunya zero diskriminasi dari masyarakat. Zero stigma namanya. Zero stigma. Tidak boleh ada yang memberikan perbedaan perlakuan pada orang-orang yang positif HIV. Yang kedua, zero kasus baru. Artinya kita mencegah penularan kan? Mencegah penularan apa caranya? Tentu saja memberikan membuat yang perilaku ini sadar gitu loh, bahwa dia tidak perlu membagi virusnya pada orang lain kayak gitu ya. Kemudian zero yang tidak dapat obat, jangan sampai kena AIDS. Jadi pastikan seluruh warga yang terinfeksi HIV dapat obat. Target 2030. Masih beberapa tahun lagi. Iya benar sekali Bu. Nah ini mungkin
statement terakhir dari Ibu untuk closing pemirsa podcast Unan Official, Bu. Ya. Boleh? Baik, makasih Mus ya. Pertama, mari kita berupaya sama-sama mencapai target ya 3.0 di 2030. Kita mulai dari lingkungan Unan. Jadi jangan menganggap negatif dulu upaya yang dilakukan oleh terutama rumah sakit saat ini dengan kita besok kerjasama dengan LP2M ya mengangkat acara ini. Ketika ada sesuatu yang dihasilkan dari pertemuan besok hari Jumat itu, mari dipandang sisi positifnya bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang menyatakan bahwa kita berbuat untuk kebaikan kita semua. Kebayang nggak sih kalau usia produktif berakhir dengan AIDS di umur 30-an? Siapa yang melanjutkan jadi pemimpin di negara ini? Benar. Ya. Walaupun upaya kita tidak akan merubah Indonesia, tapi setidaknya kita melihatkan sikap bahwa kita berupaya supaya 3.0 ini tercapai untuk kebaikan semua. Iya. Jadi yang merasa nih ya, kebetulan melihat podcast ini, mendengar, kemudian merasa aku pernah dilakukan ini oleh orang lain, mungkin dipaksa ya, bukan keinginan sendiri, mau periksa silakan datang aja ke rumah sakit Unan. Kalau ragu tanya-tanya dulu boleh ya, hubungi humas kami, mungkin nanti akan dijawab dengan baik. Oke, benar sekali. Terima kasih Bu. Semoga ini kita tunggu juga launching fasilitas layanan untuk pengidap penyakit HIV/AIDS di Insyaallah Januari kalau udah oke, kita minta waktu lagi podcast untuk launching. Oke, siap. Kita bersedia selalu. Nah, kira-kira ini udah mencukupi ya Bu ya? Layanan konseling di Universitas Andalas bagaimana? Sudah mencukupi nggak untuk bisa mencukupi. Poliklinik kita masih ada masih tempat ya, masih ada space. Kita mau buka layanan malah kalau perlu sampai malam hari. Sekarang baru pagi sampai siang jam 4 ya. Kalau udah rame kunjungan kita berani buka sampai jam 9, why not gitu. Jadi malam hari Unan ini bisa ramai dengan kunjungan pasien kan. Baik, terima kasih Bu. Kita nanti juga akan saksikan FGD bersama Rumah Sakit Universitas Andalas, LP2M dan juga Universitas Andalas tentunya. Dan kita tunggu juga bulan Januari launching fasilitas layanan untuk pengidap penyakit HIV/AIDS tentunya. Ya. Terima kasih Bu atas edukasi yang sudah Ibu berikan. Saya yakin pemirsa podcast Unan Official juga semakin bertambah insight-nya mengenai dengan HIV/AIDS ini, dan yang paling penting adalah kita untuk tetap menerapkan habit yang sehat dan juga menjauhi perilaku menyimpang, karena lebih baik mencegah dari awal daripada mengobati. Benar ya Bu ya? Betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa podcast Unan Official. Dan akhir kata saya Muslimah mohon undur diri. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.